Hari ini kita akan mempelajari materi tentang gametogenesis. Nah, apa itu gametogenesis, apa itu spermatogenesis, dan apa itu oogenesis. Nah, yang pertama itu adalah gametogenesis. Apa sih gametogenesis itu? Gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel gamet atau disebut juga dengan sel kelamin. Nah, jadi sel kelamin itu ada dua, yaitu ada sel kelamin betina dan ada sel kelamin jantan. Nah, jadi pada gametogenesis ini dia terdapat dua jenis proses pembelahan sel, yaitu ada yang pertama mitosis dan yang kedua itu adalah meiosis. Nah, jadi di sini ya, di sini dapat kita lihat itu perbedaan dari mitosis dan meiosis. Nah, jadi gametogenesis ini dia terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama itu adalah perbanyakan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga itu adalah pematangan, dan yang keempat itu adalah perubahan bentuk. Nah, jadi gametogenesis itu ada dua, yaitu ada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, jadi yang kedua itu adalah spermatogenesis. Nah, apa itu spermatogenesis? Nah, jadi spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel spermatozoa. Nah, di mana ya proses spermatogenesis itu terjadi? Nah, jadi proses spermatogenesis itu dia terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, jenis spermatogenesis ini dia mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi. Nah, pematangan sel ini dia terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian akan disimpan ke dalam epididymis. Tubulus seminiferus ini dia terdiri dari sejumlah besar sel germinal yang disebut juga dengan spermatogonia. Nah, spermatogonia ini dia terletak di 2 sampai 3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Nah, lanjutnya yaitu spermatogonia dia akan berdiferensiasi lagi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Nah, jadi pada proses spermatogenesis ini dia terdiri dari beberapa tahap, yaitu Nah, jadi spermatogenesis ini dia terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pertama adalah spermatositogenesis. Nah, di mana itu perubahan dari spermatogonium yang bersifat diploid berubah menjadi spermatosit primer dengan cara melakukan pembelahan mitosis. Nah, tahap yang kedua itu merupakan tahapan meiosis, di mana spermatosit primer yang bersifat diploid melakukan pembelahan secara meiosis 1 dengan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, selanjutnya setelah dari spermatosit sekunder, dia akan membelah lagi dengan melakukan meiosis 2 sehingga menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu merupakan tahap spermiogenesis yang merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Ketika spermatid itu dibentuk, spermatid ini dia tidak memiliki bentuk langsung seperti sperma, tetapi dia akan memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Nah, setelah spermatid itu mulai memanjang, maka barulah akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Lalu apa saja hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis? Nah, jadi proses pembentukan sperma itu dia dipengaruhi oleh beberapa hormon. Nah, yang pertama itu adalah kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon perangsang folikel atau disebut juga dengan follicle stimulating hormone. FSH dan hormon lutein atau luteinizing hormone atau disingkat dengan LH. Nah, jadi yang kedua itu adalah hormon LH ya. Nah, hormon LH ini dia akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, pada masa pubertas, androgen atau testosteron dia akan memacu tumbuhnya sifat-sifat kelamin sekunder. Yang ketiga itu adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dia akan merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogenium untuk memulai spermatogenesis.
Nah, yang keempat itu adalah adanya hormon pertumbuhan. Nah, secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Nah, apa itu oogenesis? Nah, oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel-sel telur atau disebut juga dengan ovum di dalam ovarium. Nah, jadi oogenesis ini dia dimulai dengan pembentukan sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Nah, jadi hormon apa saja ya yang berperan dalam proses oogenesis? Nah, jadi ada beberapa hormon ya. Yang pertama itu adalah hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang menstimulasi hipofisis untuk mensekresi hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone atau LH. Nah, FSH dan LH inilah yang akan menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga terjadinya sekresi hormon estrogen dan progesteron. Nah, LH ini dia akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, LH inilah yang akan merangsang korpus luteum untuk memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Nah, FSH dia akan merangsang ovulasi dan merangsang folikel untuk membentuk estrogen, memacu perkembangan folikel, dan hormon prolaktin yang akan memproduksi susu. Nah, jadi oogenesis itu dia memiliki beberapa tahap ya. Yang pertama itu ada tahap penggandaan. Nah, di mana oogonium yang bersifat diploid itu dia melakukan pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pertumbuhan, nah di mana oosit primer yang bersifat diploid dia melakukan pembelahan secara meiosis 1 sehingga menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pematangan, nah di mana ootit dia akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum, sedangkan badan polar sekunder dia akan luruh atau terdegenerasi.